بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah yaitu adanya keyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Allah bersatu dengan makhluknya. Dan inilah keyakinan yang diyakini oleh ahlul wahdatil wujud, yang meyakini Allah bergabung dengan makhluknya, seperti keyakinan Ibnu Arabi. Ini merupakan kesyirikan, Dan ini merupakan keyakinan juga orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sifat ketuhanan Allah bersatu dengan sifat kemanusiaan Allah, bersatu jadilah Tuhan Nabi Isa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebenarnya akidah orang-orang Nasrani itu diambil dari orang-orang Hindu. Karena agama Hindu lebih dahulu daripada agama Nasrani, lebih dahulu jauh. Dan Trinitas muncul belakangan di zamannya Paulus ya. Sebelumnya di Injil-Injil sebelumnya tidak disebutkan dengan Trinitas. Kalau kita perhatikan agama Hindu, ya tentunya agama Hindu juga adalah agama yang syirik dalam tauhid rububiyah, karena kita tahu pencipta hanyalah satu, yaitu Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama Hindu, penciptanya ada berapa? Dewanya ada banyak. Di antaranya 3 dewa utama. 3 dewa utama siapa tadi? Dewa pencipta, dewa Brahmana, dewa pemelihara, dewa Siwa, benar ya? Dewa perusak, dewa siapa? Enggak tahu, ada yang perusak, pokoknya ada yang pencipta, ada yang melihara, ada yang merusak ya. Kalau bertengkar repot seperti ini. Ini kemudian ini 3 dewa utama. Inilah Trinitas yang diambil oleh apa? Para orang Nasrani. Kemudian kalau kita baca buku-buku ya, kitab-kitab mereka, kitab-kitab Hindu sebagaimana disebut oleh para ulama, ternyata mereka meyakini adanya Tuhan yang menitis kepada manusia atau menjelma dalam bentuk apa? Manusia. Seperti Krishna. Krishna itu dewa Brahmana yang menjelma menjadi apa? Manusia. Ini asalnya adanya akidah Trinitas dari orang-orang Nasrani. Bahwasanya Allah menjelma menjadi siapa? Nabi Isa atau bersatu dengan Nabi Isa. Oleh karenanya ada riset yang membandingkan antara tauhid akidahnya orang-orang Hindu dengan akidahnya orang-orang Nasrani. Yang intinya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara kesyirikan orang-orang Nasrani adalah meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah bersatu dengan Nabi Isa, itu sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Isa adalah manusia yang mulia. Bagaimana kalau Allah bersatu dengan selain Nabi Isa? Bersatu dengan seorang kiai, ya, bersatu dengan seorang manusia yang biasa-biasa, ya, tentunya lebih syirik dan lebih kekufuran lagi. Dan anehnya, akidah Wahdatul Wujud ini masih laku sampai sekarang. Masih laku sampai sekarang, masih ada yang perjuangkan akidah ini. Akidah ini akidah yang tidak masuk akal. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya, orangnya kurus, krempeng gitu ya, nggak keren pokoknya. Kemudian dia sholat di masjid, saya itu ketemu dengan saya, dia bilang, katanya, Firanda, ketahuilah dalam diriku ada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ente gini dimasuki Allah, enggak beres. Nabi Isa saja, ya, tidak boleh seorang mengatakan Allah telah bersatu dengan Nabi Isa. Ini merupakan kekufuran. Bagaimana lagi yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan selain Nabi. Dan ini berkaitan dengan syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Berarti ada Tuhan yang ganda atau Tuhan yang berbilang. Inilah ya di antara bentuk-bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tadi juga kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah sebagaimana tadi kita sebutkan, meyakini ada berbilangnya Tuhan seperti orang-orang Hindu, dan Tuhan mereka sangat banyak. Makanya tadi saya katakan bahwasanya Brahmana, kemudian Wisnu, dan siapa lagi? Siwa, itu dewa utama. Ada dewa-dewa yang tidak utama ya. Banyak dewa-dewa mereka. Sering mereka meyakini ada dewa-dewa mereka pada hewan-hewan. Contohnya mereka mengagungkan hewan sapi. Mereka mengagungkan apa hewan? Hewan sapi. Sehingga mereka tidak mau makan sapi. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan sapi lebih agung daripada seorang ibu. Tidak Gandhi sampai Mahatma Gandhi atau siapa, dia mengatakan sapi lebih agung daripada seorang ibu. Kenapa bisa demikian? Karena kalau seorang ibu menyusui anaknya, dia masih nuntut kebaikan dari anaknya di masa depan. Ingin anak jadi anak berbakti, ya.
Kalau sapi tidak ada, sapi ikhlas. Jadi sapi kalau nyusui, kita ambil susunya dia tidak minta menuntut macam-macam. Katanya sapi lebih mulia daripada apa? Ibu. Ya, ini tidak benar ya, karena sapi nggak punya otak. Kalau punya otak dia akan nuntut balas kebaikan. Yang jelas, karenanya dewa mereka sangat banyak sampai ada yang mengatakan kalau jumlah orang India 1 miliar, maka Tuhan mereka bisa jadi 2 miliar atau 3 miliar, lebih banyak. Karena dalam hewan ini ada dewanya, dalam hewan ini ada dewanya, ada tikus ada dewanya. Banyak keyakinan-keyakinan mereka tentang menitisnya dewa-dewa pada binatang-binatang. Waktu saya kemana? Ke mana? Di sebelah Lombok apa namanya? Tempatnya orang-orang Hindu, Bali. Ke Bali ya. Ke Bali, saya lupa ya. Mau bilang Jubel keliru. Di Bali banyak sekali patung. Saya waktu mau muqabalah, mau daftar untuk ke Jamiah Islamiyah, naik bis, saya lihat banyak sekali patung. Cuma yang menarik perhatian, ada patung yang pakai sarung, ada patung yang tidak pakai sarung. Maka saya bertanya kepada orang Hindu situ. Saya bilang, "Mas, itu kenapa patungnya kok telanjang, satunya kok sudah pakai sarung?" Untung dia tidak bilang satunya sudah disunat, satunya belum, enggak. Tapi dia mengatakan satunya sudah ada penjaganya. Sudah ada apa? Penjaganya. Satunya belum. Sehingga mereka selalu meletakkan dupa-dupa, meletakkan sajian-sajian sampai patung tersebut terasa ada penghuninya, baru mereka kasihkan apa? Sarung. Sebelumnya telanjang tidak apa-apa. Setelah itu baru dikasihkan sarung. Dan banyak sekali patung-patung mereka buat, dan setiap patung tersebut ada Tuhannya. Ada dewa mereka yang sungguhnya mereka menyembah jin. Yang sungguhnya mereka menyembah jin. Makanya barang siapa yang meyakini bahwasanya ada Tuhan berbilang, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan, dalam tauhid ar-rububiyah, sebagaimana kesyirikannya orang-orang Nasrani. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah, dan ini sangat penting yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, inilah kesyirikan yang mungkin kita bisa katakan syirik kontemporer di antara kaum muslimin, yaitu meyakini ada makhluk yang diberi hak otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur sebagian alam semesta. Ini syirik yang sering terjadi pada sebagian kaum muslimin. Jadi meyakini ada makhluk, entah wali atau jin atau dewa, yang telah diberi hak otonomi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sebagian alam semesta. Sebagai contoh, seperti Gunung Merapi. Gunung Merapi diyakini ada penunggunya. Sehingga kalau penunggunya belum kasih wangsit akan meledak, gunung ini tidak akan meledak. Ini meyakini bahwasanya penunggu gunung tersebut mengatur aktivitas Gunung Merapi. Kapan dia ingin meledakkan, ledakan, kalau enggak. Contohnya juga meyakini bahwasanya pantai selatan ada penjaganya. Siapa? Nyi Roro Kidul. Sehingga harus diberikan sajen atau diberikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul agar pantai selatan tidak berombaknya besar, sehingga banyak nelayan akan selamat. Ini kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini sebagaimana sebagian wali dikatakan ada aqtab, ada wali-wali kutub yang masing-masing wali menguasai sebagian benua atau sebagian pulau, ya. Pengaturan semua dipegang oleh wali tersebut, ini juga merupakan apa? Kesyirikan. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia telah terjerumus dalam syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah tugaskan ada di antara mereka para malaikat yang mengatur gunung, malaikat jibal, malaikat gunung, ada malaikat awan, ada malaikat ini, malaikat yang lainnya, malaikat hujan misalnya. Tetapi malaikat-malaikat tersebut sama sekali tidak memiliki hak otonomi. Perhatikan ini, mereka tidak memiliki apa? Hak otonomi. Mereka semua menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Ya. Ini bayangkan, malaikat yang benar-benar mengatur hujan, malaikat yang benar-benar mengatur gunung, malaikat yang benar-benar mengatur awan, itu pun tidak memiliki hak otonomi. Mereka hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada yang meyakini ada sebagian makhluk yang kemudian menguasai sebagian alam semesta, daerah ini ada penguasanya, yang berkuasa mengatur sebagian daerah ini, maka ini syirik dalam tauhid
ar-rububiyah. Sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin terhadap Nyi Roro Kidul atau ada penghuni atau penjaga Gunung Merapi dan lain sebagainya. Ini merupakan syirik dalam tauhid ar-rububiyah.